Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel SKI kelas 6 semester 1 tentang Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita belajar tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang ini lahir diperkirakan tahun 1465 Masehi. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita belajar lagi tentang biografi Sunan Bonang. Raden Mahdum Ibrahim ini atau Sunan Bonang belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Dan Sunan Bonang ini mengenyam pendidikan agama di Aceh. Beliau berguru pada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Dan kecenderungan Sunan Bonang ini terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa. Bu Nurul lanjutkan lagi ya tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitek, dan ilmu bela diri. Nah, Sunan Bonang ini diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun Tuban. Yang kedua, kita belajar apa saja ya peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Mari kita belajar satu persatu tentang peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam adalah mengembangkan agama Islam lewat seni dan budaya. Seni wayang ini dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah dalam pertunjukan wayang. Yang kedua, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam adalah memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Sunan Bonang ini pada masyarakat Jawa, beliau mengisi tradisi upacara selamatan atau kenduri di dalam budaya Jawa dengan doa-doa Islam. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam yang nomor 3 adalah menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Apa ya karya sastra suluk wujil itu? Sunan Bonang ini menulis tentang pengetahuan tasawuf dengan karya berjudul Suluk Wujil. Nah, suluk wujil ini ditulis dalam sastra Jawa dan berbentuk tembang. Yang ketiga, kita belajar juga tentang sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yang patut kita contoh. Apa saja ya? Mari kita belajar satu persatu tentang sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yang patut kita contoh. Yang pertama, sikap positif Sunan Bonang yang patut kita contoh adalah Sunan Bonang merupakan penyebar Islam yang gigih dan ulet. Sunan Bonang ini melakukan perubahan strategi dakwahnya
melalui seni dan budaya yang digemari oleh masyarakat. Sikap positif pribadi Sunan Bonang yang patut kita contoh. Nomor 2 adalah Sunan Bonang merupakan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang ini memahami sastra Jawa. Ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Beliau juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat pada zaman itu. Nomor 3, sikap positif pribadi Sunan Bonang yang patut kita contoh adalah Sunan Bonang toleran dalam berdakwah. Sunan Bonang ini menggunakan strategi berdakwah dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam setiap dakwahnya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Sunan Bonang. Ini ada soal latihan. Soal nomor 1, jelaskan silsilah Sunan Bonang bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah Sunan Bonang itu? Yang ketiga, bagaimana peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Yang nomor 4, jelaskan tentang karya sastra suluk Wujil Sunan Bonang. Yang kelima, sebutkan 3 sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang dalam mengembangkan agama Islam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang Sunan Bonang. Mapel SKI kelas 6 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.